Hello Fivers, selamat datang kembali di channel Five Cinema. Bagi para pecinta film, semoga sehat selalu. Masih bersama Mimin U yang duhdai cerita, di episode kali ini saya akan membahas alur cerita filmnya. Kali ini saya sudah merangkum film yang berjudul The Last Frontier, yang dirilis pada tahun 2020. Film ini dibuat berdasarkan peristiwa genting yang terjadi pada awal Oktober 1941. Kala itu, Uni Soviet tengah berupaya mempertahankan sisi barat daya wilayahnya dari pasukan musuh yang hendak menyerbu ibu kota. Namun, tentara merah tak memiliki sumber daya yang siap tempur untuk menghadang musuh. Lalu bagaimana kisah selanjutnya? Tanpa basa-basi, stay tune ya sambil hamblem. Ini dia alur filmnya, The Last Frontier. Di awal film diperlihatkan sekumpulan prajurit artileri sedang melakukan latihan perang di sebuah lapangan, di salah satu sekolah pelatihan dasar artileri dan infanteri yang berada di Moskow. Di mana di sana mereka sedang mempersiapkan diri untuk menahan gerakan tentara Nazi yang akan menuju ke Moskow. Salah satu dari kadet artileri bernama Alexander Lavrov yang disebut-sebut sebagai salah satu murid berbakat melakukan kesalahan saat kolonel memberikan misi ketiga yang harus diselesaikan. Namun sahabatnya bernama Mitya Semyakin membantu Lavrov dengan menjelaskan kepada kolonel tentang kejadian tersebut. Setelah mendengar penjelasan Mitya, akhirnya Lavrov pun diberi pengampunan oleh kolonel. Saat jam istirahat, Lavrov dan Mitya tengah berbincang mengenai seorang wanita yang merupakan salah satu anggota dari kadet medis di sana. Ternyata mereka berdua menyukai wanita yang sama dan wanita itu bernama Masha Grigorieva. Di malam harinya, Lavrov diam-diam memasuki salah satu kantor medis asrama kadet artileri. Tiba-tiba dokter yang sedang berjaga memasuki ruangan itu. Lavrov pun bersembunyi dari keberadaan dokter di sana. Di saat dokter itu pergi, Masha yang menyadari keberadaan Lavrov pun langsung menghampirinya. Saat kembali ke asrama, Lavrov memberitahu Mitya hal yang telah terjadi. Mitya merasa cemburu dan marah kepada Lavrov, sehingga terjadilah pertengkaran kecil di antara mereka berdua. Pertengkaran mereka pun membuat orang di sekitarnya terbangun. Letnan Alenskin datang untuk menghentikan perkelahian mereka, serta memberikan hukuman penahanan selama 5 hari kepada mereka berdua. Keesokan harinya salah satu pesawat pengintai Soviet terbang di jalur Warsawa dan melaporkan bahwa tentara Jerman sedang menuju ke Moskow dengan konvoi kendaraan lapis baja. Sempat terjadi penyerangan, namun segera pesawat itu kembali ke pangkalannya dan memperkirakan bahwa pasukan itu membawa sedikitnya 300 tank menuju Moskow. Kemudian Letnan Jenderal memutuskan akan mengerahkan bantuan terdekat yang berasal dari sekolah militer Podolska untuk menahan serangan Nazi. Karena membutuhkan 5-6 hari apabila menunggu komando tertinggi mengirimkan bantuan cadangan. Kolonel awalnya menolak rencana Letnan Jenderal. Ia mengatakan kalau siswa di sekolahnya belum sepenuhnya siap untuk turun ke medan tempur. Persenjataan yang mereka miliki pun hanya terdapat sisa beberapa unit saja. Kolonel khawatir hal itu tidak dapat membuat mereka bertahan lama di medan perang nanti. Mendengar hal itu, salah satu petinggi militer akan berusaha mengirimkan senjata yang dibutuhkan untuk melawan pasukan Nazi.
Kolonel segera menuju ke sekolah untuk mengumumkan berita tersebut. Курсанты и командиры, сегодня настал наш черед. Какие бы силы он ни обрушил на нас, если надо будет погибнуть, Сафронов! Задача. Di mana ia mengatakan akan mengirim semua pasukan artileri termasuk Lavrov dan Mitya yang masih dalam masa tahanan untuk menuju medan tempur. Saat perjalanan menuju garis pertahanan, warga sipil yang tinggal di dekat medan pertempuran pergi mengungsi ke tempat yang lebih aman. Awalnya perjalanan mereka aman terkendali, namun seketika mereka mencoba menyelamatkan diri dari serangan musuh dengan bersembunyi di balik pepohonan, serta memindahkan semua amunisi yang berada di atas truk agar tidak terkena tembakan. Dari penyerangan tersebut, satu pasukan bernama Bogatov gugur sebelum ia sampai di garis depan. Saat menjelang malam, di hutan dekat garis pertahanan, perjalanan mereka sempat terhenti karena pada saat itu mereka melihat satu keluarga yang melintas dengan gerak-geriknya yang sangat mencurigakan. Letnan Mamcik menyadari bahwa mereka menyembunyikan senjata di balik gerobaknya. Dan benar saja, keluarga itu menyusupkan seseorang dengan persenjataan lengkap. Ternyata mereka sengaja melakukan penyamaran yang bertujuan untuk menangkap penyusup yang berpura-pura menjadi bagian dari mereka. Dan Kapten Starchak mengira kalau Letnan Mamcik dan pasukannya merupakan bagian dari penyusup itu. Keesokan harinya pasukan artileri menanti kedatangan pasukan Nazi yang telah memasuki wilayah pertahanan Ilyinsky. Pasukan musuh tidak menyadari bahwa pasukan artileri telah tiba terlebih dahulu untuk mempertahankan wilayahnya. Saat kendaraan lapis baja Jerman melintas di depan jalur mereka pun segera melakukan penyerangan. Entah apa yang sedang dipikirkan Lavrov pada saat itu. Ia malah pergi meninggalkan artileri dan ikut dengan pasukan infanteri yang sedang melakukan serangan kepada pasukan Nazi yang mendekat. Lavrov sempat hampir terbunuh akibat kecerobohannya saat berpapasan dengan pasukan Jerman. Namun untungnya Kapten Starchak datang dan segera menembak musuh. Kapten mengatakan kepada Lavrov kalau ia tidak perlu ikut terjun langsung ke garis depan, karena itu bukan spesialisnya. Pada akhirnya pasukan Jerman berhasil dikalahkan. Namun sayang dari pertempuran tersebut beberapa pasukan telah gugur karena kelalaian Lavrov saat bertugas. Pangkatnya pun diturunkan serta diberikan hukuman untuk bertugas mengangkut amunisi untuk beberapa hari ke depan. Sementara di perbatasan Ilyinsky, beberapa pasukan dan warga sipil yang berada di sana terlihat sedang membangun parit dan bunker pertahanan. Namun kolonel terlihat sangat marah dan memberikan protes keras terhadap orang yang bertanggung jawab dalam pekerjaan tersebut. Bukannya bertahan, yang ada mereka akan mendapat serangan dari udara maupun darat dari pasukan Jerman. Dan hal itu membuat kolonel harus mengatakan kalau mereka tidak akan bisa memperlambat serangan Jerman, melainkan mereka akan dihabisi oleh Jerman. Lalu beralih di Warsaw Highway. Di sana terjadi pertempuran yang sangat sengit antara pasukan Soviet dan Jerman. Sementara di perbatasan, mereka mempercepat pembangunan benteng pertahanan.
Lalu ada salah satu momen di mana Lavrov ditemani oleh kawannya. Mereka mencoba mengcover Kapten Starchak yang berhasil menangkap salah satu perwira Jerman. Sayangnya Lavrov harus menerima tembakan dari meriam yang dibawa oleh salah satu prajurit Jerman. Tapi untungnya tidak terdapat luka serius pada Lavrov. Akhirnya semua prajurit diperintahkan untuk mundur ke benteng pertahanan di Ilyinsky, karena mereka akan mempersiapkan posisi mereka untuk menghadang Jerman saat melewati daerah itu. Keesokan harinya Jerman melakukan penyerangan lewat udara dengan menjatuhkan bom di sekitar benteng pertahanan Ilyinsky. Dan seketika penyerangan itu memporak-porandakan lapisan pertama pertahanan Ilyinsky. Tak sedikit korban berjatuhan dari pihak Soviet sendiri. Serangan berikutnya Jerman menggunakan kendaraan lapis baja agar bisa menerobos blokade pada benteng pertahanan Soviet. Pasukan Soviet berhasil menahan serangan dari pihak Jerman yang membuat pasukan Jerman mundur untuk sementara waktu. Malamnya Kapten Starchak dan beberapa pasukan mencoba melakukan pengintaian di markas pasukan Jerman yang berada tak jauh dari desa Ilyinsky. Mereka mencoba menangkap salah satu perwira di sana. Di saat pasukan Soviet sedang melakukan serangan dengan keadaan roket launcher yang mengarah ke titik daerah Kapten Starchak berada. Lagi-lagi Soviet berhasil melakukan penyerangan dan menghancurkan markas Jerman yang berada dekat dengan benteng Ilyinsky. Sementara di markas, Kolonel Strelbitsky mendapatkan informasi dari salah satu pemimpin pasukan Jerman yang berhasil ditangkap oleh Kapten Starchak, di mana pemimpin Jerman itu mengatakan kalau beberapa hari ke depan mereka akan melakukan serangan besar-besaran di daerah Bolshyar-Subinka. Mereka yang berada di benteng pertahanan Ilyinsky mendapat serangan balik dari pasukan Jerman. Kali ini mereka menggunakan bom asap untuk mempengaruhi penglihatan tentara Soviet. Dan diam-diam pasukan Jerman maju ke pertahanan Ilyinsky. Setelah pertempuran itu, banyak sekali pasukan Soviet yang gugur dan harus merelakan lapisan benteng pertama yang telah direbut oleh Jerman. Живой. Быстро, медпункт, быстро! Lalu Mitya dipindah tugaskan untuk berjuang di garis pertahanan desa Bolshaya Subinka. Sebelum pergi, Mashev pun mendatangi Mitya untuk mendoakan keselamatan teman masa kecilnya itu. Tak lupa Lavrov pun melakukan hal yang sama dan berharap sahabatnya itu agar dapat kembali. Berpindah ke desa Bolshaya Subinka.
Benar saja, di sana telah terjadi pertempuran yang sangat mematikan. Keberuntungan tidak lagi berpihak kepada pasukan Soviet. Kali ini mereka harus mengalami kekalahan yang sangat mengenaskan. Tapi untungnya Mitya selamat dari pertempuran di desa Bolshaya Spinka. Dan ia satu-satunya pasukan artileri yang selamat dari serangan Jerman yang menyerang dengan Flame Tower. Витя, ты ранен? Где Шишкин? Что? Здесь, а ее нет. Keesokan harinya pesawat Jerman menebar surat propaganda agar pasukan Soviet menyerah terhadap Jerman. Красные юнкера. Karena pada saat itu pasukan Jerman sudah semakin dekat dengan kota Moskow. Уважаем ваш героизм. Гляди-ка, уважают. А и правда, чего сидеть-то? Боишься? Что, пропуск отравлен, а? Вот и проверим. Он до ветра пошел с этим пропуском. Перекли его что-то, братцы. Чуть не обосрался. Взрывом провод перебило. Ясное дело. Почему вас опять собирают по окопам? Kolonel pun memerintahkan pasukannya yang terluka untuk kembali ke Moskow, termasuk Lavrov. Karena ia masih terluka, ia pun dipaksa kembali ke Moskow. Sebelum pertempuran itu selesai, Lavrov akan bersikeras tidak mau pergi begitu saja. Ia pun meminta bantuan Mitya untuk menyembunyikan dirinya, agar ia bisa tetap berada di medan pertempuran. Keesokan harinya di posisi kedua dan terakhir dari lapisan benteng Ilyinsky, bala bantuan yang mereka tunggu akhirnya tiba di sana. Товарищ лейтенант, наш лейтенант! Теперь мы покажем немца! Namun ternyata pasukan yang datang bukan dari bantuan Soviet, melainkan pasukan Jerman yang menyamar dengan menggunakan tank milik Soviet. Еще и наш флаг прицепили! Молодцы! Pasukan Soviet mengalami kesulitan dalam menahan serangan tentara Jerman, karena pada saat itu mereka diserang dari dua arah secara bersamaan. Mitya juga harus terkena tembakan saat ia mencoba melindungi Masya. Lalu Lavrov memberi saran kepada Letnan Alenskin untuk mundur karena pasukan yang lain telah diperintahkan untuk mundur dari medan pertempuran. Namun di sana Letnan Alenskin masih bersikeras untuk melakukan perlawanan. Sang letnan memutuskan untuk menyerang dua tank yang berada di garis depan untuk membukakan jalan kepada pasukan Soviet yang akan mundur, dibantu oleh Lavrov dan juga Masya. Цесься в башню. Пока он нас ищет, рано или поздно. Ну все. Ищи слабое место, Лавров! Дождись, пока он наведет. Mereka akhirnya berhasil meledakkan tank terakhir yang ada di garis depan. Tapi sayang, Alenskin, Lavrov, dan juga Masya tak bisa selamat saat rudal musuh melayang ke pos mereka. Di
Di akhir film, pasukan yang selamat diperkirakan berjumlah 1.200-an dari 3.500 kadet yang berjuang di medan tempur melawan Nazi Jerman berhasil mundur. Pasukan utama yang telah tiba untuk menggantikan mereka pun memberikan penghormatan kepada kadet-kadet yang tersisa. Tamat! Oke, sekian alur cerita episode kali ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye.